Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang analisa Bitcoin sedikit, kemudian masuk ke dalam Shiba Inu seperti biasa ya, rutin 1 minggu sekali sampai dengan akhir Desember ini atau akhir Desember di tahun 2021. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di-subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang. Sebelum masuk ke dalam chartnya, gue masuk ke dalam chart trading view Bitcoin dan Shiba, gue akan baca sedikit berita. Jadi per hari ini, tanggal 1 Desember 2021 tuh Bitcoin ada di sekitar harga 57.300 ya. Kemudian sebelum masuk ke dalam chartnya, jadi pada tanggal 30 November kita baca di koinvestasi.com ini ada berita tentang market koreksi Well beraksi beli 7.000 Bitcoin. Jadi ada 7.000 Bitcoin yang dibeli maksudnya oleh Wells. Nah, di sini adalah kalau kita baca ya. Jadi intinya adalah termasuk Well antaranya MicroStrategy dan El Salvador. Nah, kalau kalian baca di sini, informasinya adalah CEO perusahaan analisis data perusahaan MicroStrategy mengumumkan Senin melalui Twitter dan pengajuan perusahaan bahwa perusahaan membeli 7.002 Bitcoin tambahan senilai sekitar 414,4 juta dengan rata-rata harga 59.187 per koin. Dan ini pun sebenarnya harganya yang dibilang nggak terlalu murah ya, 59.000 sedangkan sekarang pun 57.000. Jadi mungkin ada Wells yang menganggap kondisi saat ini pun adalah kondisi yang cukup diskon gitu ya. Nah, di sini ada keterangan lanjutannya ya. Perusahaan memiliki 121.000 Bitcoin. Jadi perusahaan tersebut, MicroStrategy tersebut punya sekitar 121.000 Bitcoin ya. Kalau dirupiahkan, nah 3,57 miliar dolar ya, itu banyak banget. Nah, dan harga rata-ratanya ini masih murah ya, karena dia mungkin belinya averaging ya, dari harga murah, kemudian naik harganya dibeli lagi, dan terus-terus membeli. Teman-teman bisa baca. Nah, ini keterangan lanjutannya baca sendiri ya di koinvestasi.com. Kemudian ada berita, nah baca aja di market koreksi ini. Jadi well beli 100 Bitcoin ya, 100.000, 121.000 contoh totalnya gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, jadi El Salvador juga terkonfirmasi beli 100 Bitcoin. Nah, diumumkannya, kalian bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri sama presidennya sendiri. Jadi El Salvador just bought the dip, 100 extra coin acquire with a discount. Jadi si Nayib Bukele ini, presiden El Salvador ini masih menganggap Bitcoin saat ini tuh harganya masih diskon ya. Oke, kita langsung masuk ke chart. Sebenarnya di tanggal 30 kemarin sih, kalau kita lihat chart hariannya itu masih koreksi ya sedikit ya. Dan tetapi kalau kita lihat review sedikit ke tanggal 26, ini cukup besar juga penurunannya. Kita bisa lihat di sini, kita lihat sekitar ya 8%. Kemudian sama seperti yang gua gambarkan di support yang cukup kuat ini, dan memang benar ternyata mungkin lebih sedikit lah ya, atau kurang sedikit. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini tidak menyentuh 53.500, tetapi memang di area 53.000 dan 54.000. Ketika marketnya sampai sini, dia ternyata rebound lagi. Dan pastinya banyak Wells yang memanfaatkan kondisi ini ya. Ketika dia minus 8%, dia langsung naik lagi. Rebound di hari 1, 2, dan 3. 3 kali. 3 kali rebound lah ya. Nah, kemudian setelah 3 hari rebound, di tanggal 28, gue ngiranya bakal langsung crossing lagi ya si exponential moving average 21-nya ke 34-nya. Ternyata tidak, dia trennya masih
sama lah katakanlah. Dia malah koreksi di tanggal 30 seperti itu. Yang mana itu kemarin ya. Dan kalau kita lihat candle hari ini sih mudah-mudahan hijau ya per 1 Desember. Tetapi yang gua garis bawahi adalah di sini. Jadi teman-teman sebenarnya kalau udah lihat video gua dari lama, ini adalah harga yang cukup diskon untuk beli Bitcoin dan pastinya juga berdampak ke altcoin lain ya. Jadi kalau gua lihat, gua nggak akan menggambarkan apa namanya, Fibonacci retracement ya sampai mungkin nantinya si exponential moving average-nya crossing dulu ya 21 dan 34. Dan kalau masih seperti ini sebenarnya masih menggambarkan tren yang bearish lah ya, katakanlah sedang turun tapi memang turunnya nggak signifikan gitu, karena turun signifikannya udah di tanggal 26 nih, ini sekitar 8% dan langsung crossing di sini. Gue akan menggambarkan analisa untuk Fibonacci retracement-nya sampai dengan kita menunggu si indikator ini exponential moving average-nya crossing dulu. Oke, kita masuk ke Shiba Inu. Sebelum masuk ke chartnya, ada juga berita Shiba Inu. Kalau kalian lihat di Twitter, ada nama akunnya adalah Well Stats. Jadi Well Stats ya. Di tanggal 30 juga, satu hari yang lalu. Di sini mereka tweet new record Shiba reach an astonishing 1.015.000 plus ya. Jadi kurang lebih 1 juta lah, 1.015.000 holders. Jadi sekarang holdersnya Shiba itu udah sampai 1 juta. Yang mana kemungkinan besar ini adalah positif ya. Berita positif untuk Shiba Inu. Nah, the top 1K ETH wallet is holding. Nah, ini dia. Teman-teman baca sendiri lah. 47 miliar lah mungkin ya. 47 triliun Shiba Inu. Nah, kalau di convert ke USD seginilah. Banyak banget ya. Teman-teman bisa lihat aja di sini. Ini sebenarnya berita positif, dan satu lagi ada juga di newsbitcoin.com. Kalau teman-teman lihat, sama 23 jam yang lalu, yang mana itu di tanggal 30 November, crypto exchange Kraken now support Shiba Inu. Nah, jadi ada sebuah exchange besar juga, namanya Kraken. Ini sudah menerima Shiba Inu di dalamnya. Jadi bahasanya listing lah ya. Nah, cryptocurrency exchange Kraken has now support for the meme cryptocurrency Shiba Inu. Di sini mereka mengkategorikan Shiba Inu itu meme coin ya, tapi karena udah listing ya udah lah ya gitu. Dan ini juga berita yang mungkin menjadi headline Shiba Inu kenapa dia naik 30% di satu hari yang lalu, yaitu tanggal 30. Nah, ini keterangan lanjutannya, teman-teman bisa baca aja. Jadi nah ini penting juga, di tanggal 30 kemarin sih sebenarnya sudah sampai 30 ya, 30%-an lebih. Nah, tapi saat berita ini dibuat, the price of Shiba jump more than 13% from dari sini ke sini gitu. Dan ini 13% aja sebenarnya udah apa ya? Udah berita yang cukup bagus gitu. Apalagi ternyata dia kemarin tuh kalau gue lihat sampai 30%. Teman-teman bisa baca aja langsung keterangannya atau detail-detail lanjutnya di sini. Silahkan baca sendiri. Kita masuk ke chartnya Shiba Inu ya. Kalau kita lihat, ketika Bitcoin-nya rebound, harusnya Shiba Inu-nya juga rebound atau altcoin yang lain rebound ya. Nah, ini gue gambarin parallel regression kemarin ya, di update terakhir sampai tanggal 24. Nah, kemudian di sini ada Fibonacci retracement-nya juga. Akan gue hapus dulu Fibonacci retracement-nya. Kemudian gue akan tarik atau extend lagi si channel parallel regression-nya ya. Ini otomatis terbuat, jadi nggak gue gambar, by default aja. Kita akan tarik ke tanggal 30 November ya. Karena tanggal 1 belum closing. Yang mana hari ini gitu masih jalan. Kita akan tarik per tanggal 30. Kita akan lihat tren lainnya apakah bisa dikatakan sudah
keluar atau tidak. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau dari exponential moving average-nya, kita perhatikan dari sini dulu ya. Sebenarnya yang exponential moving average-nya hijaunya masih di atas ya. Kalau teman-teman lihat, nah apalagi ditambah per hari 29, tanggal 29, 30, 2 hari yang lalu, itu hampir crossing ya di sini. Yang mana kalau ini terjadi crossing, kemungkinan dia Shiba Inu bakal turun lebih dalam lagi. Tapi kalau teman-teman lihat exponential moving average-nya di sini, ternyata dia mantul doang gitu. Tapi kita masih lihat ini apakah breakout benar-benar dari trend line turunnya. Trend line turunnya lumayan banyak juga ya. Kalau kita lihat dari candle yang cukup merah jauh ini di tanggal 3 November ya. Karena ini cukup dalam ya. 3 November ini sekitar, kalau kita lihat, kita ukur 18%. Oke. Kemudian dia turun lagi terus. Kalau teman-teman lihat turun. Ini ada naik sedikit, ternyata nggak, gagal. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Dan masih dalam satu paralel bearish ini ya, kalau teman-teman lihat. Oke. Dan ternyata di tanggal 30 dari trend bearish ini dia crossing, bukan crossing, maksudnya breakout ya di sini. Gua sendiri sih masih menunggu ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah lihat 1, 2 dan hari ini closing di atas ini ya, maksudnya di atas parallel channel ini, sebenarnya teman-teman itu adalah V-formation ya. Jadi informasi yang udah cukup baik untuk kita masuk ke Shiba Inu lagi. Kalau teman-teman mau kasarnya serok lah sebagian, nggak full lah ya. Serok sebagian nih sebenarnya harga yang cukup nggak pasti lah, tapi di atas 60% mungkin ya. Karena ada informasi yang cukup menjanjikan untuk dia trennya berbalik arah gitu, yang tadinya bearish jadi bullish gitu. Nah, tapi tetap sekali lagi do your own research ya. Lakukan riset kalian sendiri. Tetap lakukan riset kalian sendiri di mana kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, itu time frame 4 jam. Nah, dia sedikit koreksi ya. Jadi di jam 7 tadi malam dia turun lumayan jauh juga. 8%. Nah, ini menjadi pertimbangan kedua kalian ketika dia, walaupun dia sudah breakout dari channel paralel ya di sini, tapi dia gagal naik terus gitu. Tapi sekarang pun dia ternyata cuma sampai sini aja gitu si koreksinya. Yang mana ini bisa jadi nggak bakal turun sampai nyentuh exponential moving average-nya. Jadi teman-teman harus lakuin riset kalian sendiri. Kita balikin lagi ke time frame 1 hari. Sama juga untuk Shiba Inu ini nggak akan gua gambarkan Fibonacci retracement-nya sampai dia mungkin nantinya setidaknya hari ini atau besok trennya kita lihat dia masih hijau apa merah candlenya. Ketika dia hijau nanti gue akan bikin analisa lebih lanjut di minggu depan. Dan kalau hari ini hijau pun itu kemungkinan besar dia nanti akan bullish gitu ya. Setidaknya naik walaupun tidak signifikan, dan teman-teman itu adalah informasi yang cukup untuk teman-teman beli. Oke, gitu aja analisa gue terkait Shiba Inu. Dan tetap hold Shiba Inu. Jangan takut kalau memang kalian percaya koin ini bagus, dan banyak banget masih projectnya yang belum jalan ya. Dan gue sendiri pun masih ada beberapa koin Shiba Inu, walaupun dari TP kemarin gue masih mining ya, ada mining Shiba Inu sedikit, dan gue akan tetap hold itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe Sisi Lain Pekerja channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke, see you on the next video guys. Ciao.